Bilangnya pinjam, kenapa mobilku malah digadai? Tanyaku sambil terisak. Jangan pelit, bayar dulu saja. Nanti saya ganti. Ucap mertuaku tanpa beban. Setelahnya ku tutup semua akses sampai mertuaku memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Pagi itu harusnya menjadi pagi yang biasa, yang penuh suara ceret mendidih, aroma telur dadar, dan langkah pelan Dimas yang biasanya keluar dari kamar sambil mengucek mata. Tapi entah kenapa, hatiku sudah terasa berat sejak bangun tidur. Seakan ada firasat buruk yang menempel di udara. Aku sedang membalik roti di atas teflon ketika suara gedoran keras mengguncang pintu rumah. Saking kerasnya, spatulaku hampir terjatuh. Tok, tok, tok. Lalu disusul dengan hentakan lain, lebih keras, lebih memaksa. Astaga, siapa pagi-pagi begini? Gumamku pelan. Belum sempat aku melangkah, pintu terbuka kasar. Engselnya berderit protes. Dan di ambang pintu berdiri seorang wanita dengan wajah yang sudah lama ku hafal. Mertuaku, Bu Rika. Wajah beliau masam, rambut masih berantakan seolah bangun tidur pun dilakukan dengan penuh kemarahan. Ayla! Suaranya membelah udara seperti cambuk yang mengenai kulit. Kamu itu keterlaluan. Aku terpaku. Jantungku berdegup lebih cepat. Tangan yang masih memegang spatula gemetar. Bu, ada apa pagi-pagi begini? Tanyaku pelan, mencoba tetap sopan. Adikmu Rani cuma mau pinjam mobil sebentar. Kok kamu pelit sekali? Bentaknya tanpa jeda. Dadaku langsung terasa ditusuk. Sebenarnya sejak malam tadi Rani sudah mengirim pesan pendek dengan nada memaksa, bahkan cenderung tidak sopan. Tapi aku menolak dengan baik-baik karena hari itu aku ada meeting penting di kantor. Mobil itu adalah satu-satunya yang kupunya untuk bekerja. Transportasi umum ke kantorku jauh dan memerlukan waktu lama. Aku mencoba menjelaskan, suaraku berbisik seperti takut memecahkan gelas tipis. Bu, bukan begitu. Mobil itu kupakai untuk kerja. Lagi pula. Alasan. Bentakan itu menggema di seluruh ruang tamu. Dasar kamu itu perhitungan. Telunjuknya terarah ke wajahku. Begitu dekat sampai aku bisa merasakan angin dari gerakan jarinya. Mataku berkaca-kaca. Aku tidak mengerti kenapa harus dihakimi seperti ini. Hanya karena sebuah mobil. Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Dimas keluar dengan rambut berantakan, wajah lelah, masih mengenakan kaos yang ia pakai semalam. Bu, suara Dimas pelan, tapi penuh permohonan. Bu, Ayla punya alasan kok. Kami cuma punya satu mobil. Belum sempat kalimat itu selesai, Bu Rika mengangkat tangan dan memotongnya tajam. Diam, Mas. Nada suaranya nyaring, membuatku memejamkan mata. Kamu itu terlalu diatur istri. Sejak nikah sama Ayla, kamu berubah. Lihat tuh, istrimu. Sedikit-sedikit alasan, sedikit-sedikit menolak. Apa susahnya nolong keluarga sendiri? Dimas menghela napas, jelas frustrasi. Tapi ia menahan diri, mungkin karena menghormati ibunya, mungkin karena takut memperkeruh suasana. Aku menunduk, tidak berani melihat siapapun. Aroma sarapan yang tadi menghangatkan ruangan kini terasa hambar. Telingaku berdenging. Aku cuma ingin mempertahankan barang yang kubeli dengan hasil kerjaku sendiri. Kenapa harus merasa bersalah? Kenapa aku yang disalahkan? Tapi pagi itu tidak memberi ruang bagi logikaku. Yang ada hanya suara bentakan, tuduhan, dan rasa bersalah yang dipaksakan kepadaku. Bu Rika berjalan mendekat, menatapku dari kepala sampai kaki dengan pandangan mengejek. Kamu ini istri macam apa? Masa sama Rani saja pelit? Dia itu adikmu sekaligus iparmu. Harusnya kamu dukung dia, bukan malah mempersulit. Aku menggigit bibir, menahan suara yang ingin pecah. Bu, aku tidak memusuhi Rani. Aku hanya... Sudah, tidak usah banyak alasan. Kamu itu memang dari dulu pelit dan perhitungan.
Pantes hidupmu tidak pernah berkah. Kalimat itu menghantamku lebih kuat daripada teriakan. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang retak. Dimas melangkah mendekat, mencoba melindungiku. Bu, jangan bilang begitu. Ayla. Mas, kamu diam. Teriaknya lagi. Kalau tidak mau bantu, minimal jangan bela istrimu terus. Ibu capek lihat kamu diinjak-injak. Aku menatap Dimas dengan mata bergetar. Ia menatapku balik, bingung, terhimpit antara dua belah pihak yang sama-sama ia sayangi. Tidak ada kalimat yang keluar dari bibirnya, hanya napas berat. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku merasa sangat kecil, seperti bayangan yang bisa disalahkan kapan saja. Pagi itu tidak lagi hangat, tidak lagi damai. Itu adalah pagi ketika rumahku, tempat yang seharusnya paling aman, berubah menjadi arena pertengkaran yang menghancurkan hatiku. Dan aku belum tahu bahwa bentakan itu hanyalah awal dari badai besar yang akan datang. Ruang tamu tiba-tiba terasa seperti ruangan yang semakin mengecil. Udara yang tadinya cukup kini menekan dadaku dari dua sisi, antara suara mertuaku dan tatapan Rani yang memaksa. Aku berdiri di tengah mereka seperti seseorang yang sedang diinterogasi, padahal aku hanya ingin mempertahankan hakku sendiri. Rani melangkah mendekat sambil menyodorkan tangannya seakan meminta kunci mobil itu seperti barang gratisan. Kak, cuma sehari, katanya dengan suara memelas yang terasa dibuat-buat. Aku mau keluar kota sebentar. Kakak nggak rugi apa-apa. Nggak rugi apa-apa? Dalam hatiku, kurasakan getir yang sulit ditelan. Mobil itu bukan sekadar alat transportasi. Itu hasil kerjaku bertahun-tahun, cicilan yang kutanggung sendiri, dan satu-satunya alatku untuk bekerja. Tapi bagaimana menjelaskan itu pada orang yang tidak pernah menghargai susah payah orang lain? Aku tetap mencoba menolak dengan cara paling halus yang kupunya. Rani, bensin, jarak, risiko. Aku beneran butuh mobil itu hari ini. Ada meeting penting. Aku nggak bisa. Sebelum aku selesai bicara, mertuaku menatapku dengan wajah seperti hakim yang sudah menetapkan vonis jauh sebelum sidang dimulai. Dia itu adikmu, Ayla. Suaranya naik lagi. Kamu bukan orang kaya. Jangan sok pelit. Kalimat itu menamparku lebih keras dari bentakan tadi. Sejak kapan membantu orang berarti harus mengorbankan diri sendiri? Sejak kapan menolak berarti pelit? Aku ingin menjelaskan, tapi tidak ada yang ingin mendengarkan. Dimas berdiri di sampingku, memijat pelipis. Tatapannya jatuh padaku, tapi bukan tatapan membela. Bukan tatapan suami yang ingin menenangkanku. Lebih seperti tatapan seseorang yang terjepit dan ingin masalah cepat selesai. Ayla, suaranya berat, seperti seseorang yang memohon tanpa benar-benar ingin memihak. Gimana? Aku menatap wajahnya lama, berharap mendengar kalimat seperti, Ayla benar, mobil itu dipakai untuk kerja. Atau setidaknya, Rani jangan maksa. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah napas panjang. Dan sepasang mata yang menyerah pada ibunya. Suara-suara di ruangan itu lenyap untuk sejenak. Yang tersisa hanya detak jantungku yang bergema di telinga. Mengingatkanku bahwa aku berdiri sendirian. Sendirian di dalam rumahku sendiri. Dalam hening yang menyiksa itu, aku mengangguk. Perlahan. Pasrah. Baik, ucapku, dan suaraku terdengar seperti suara orang asing. Ambil saja. Seolah itu menjadi sinyal kemenangan, Rani langsung tersenyum puas. Senyum yang membuatku ingin berbalik dan masuk ke kamar, menutup pintu, dan tidak keluar lagi seharian. Thanks, Kak, katanya ceria. Seolah tadi tidak ada pertengkaran yang membuat pagiku hancur berantakan. Bu Rika menghela napas puas, lalu melirikku dengan senyum tipis yang tidak membuat dada hangat, justru membuat ada bagian kecil di dalam diriku yang runtuh. Seolah aku baru saja membuktikan apa yang ingin ia dengar, bahwa aku lemah, mudah ditekan, dan selalu bisa disalahkan. Dimas mendekat, berusaha menyentuh bahuku, tapi aku mundur setengah langkah. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuatnya berhenti. Ia menatapku bingung, tapi tidak mengatakan apapun. Di dalam dadaku, sesuatu memang patah. Bukan sekadar perasaan tersinggung atau sedih.
Lebih dalam dari itu, semacam keyakinan bahwa suara dan keberadaanku dihargai dalam pernikahan ini. Aku berjalan ke meja makan, mematikan kompor, dan menunduk lama, mencoba menahan air mata agar tidak jatuh. Bau sarapan yang kukerjakan dengan hati tadi terasa sia-sia. Suara-suara di belakangku terdengar sayup. Rani meminta kunci. Bu Rika menambahkan beberapa komentar pedas. Dimas menjawab seadanya. Aku berdiri mematung di depan piring-piring yang belum sempat kuhidangkan. Kenapa rasanya seperti aku bukan bagian dari keluarga mereka, melainkan hanya seseorang yang bisa mereka tekan kapanpun mereka mau? Saat pintu kembali tertutup, rumah menjadi hening. Tapi hening itu bukan ketenangan. Itu adalah hening yang menggema dengan luka. Dan di momen itu aku sadar, bentakan tadi bukanlah akhir. Itu baru permulaan. Permulaan dari tekanan yang datang dari dua arah. Keluarga suamiku yang memaksa, dan suamiku sendiri yang tak mampu berdiri di sisiku. Yang hancur bukan hanya pagiku. Yang hancur adalah sesuatu yang jauh lebih rapuh. Rasa aman dalam pernikahanku. Seharian itu, jam terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap kali jarum detik bergerak, ada rasa gelisah yang semakin mengumpul di dadaku. Mobil itu sudah dibawa sejak pagi, dan sekarang matahari sudah mulai condong ke barat. Rani belum juga muncul. Belum memberikan kabar, bahkan tidak membalas satupun pesanku. Di layar ponsel, riwayat chat kami terlihat seperti monolog. Rani, kapan balik? Rani, mobilnya aku butuh sore ini. Rani, tolong balas. Rani, semua hanya centang dua. Tidak biru. Tidak dibaca. Teleponku, nada sambung berulang, tapi tidak pernah diangkat. Aku duduk gelisah di ujung sofa, jari-jariku mengetuk-ngetuk paha tanpa sadar. Setiap bunyi kendaraan di jalan depan rumah membuatku menoleh cepat, berharap itu suara mobilku kembali. Tapi tidak ada. Dimas akhirnya ikut mencoba menghubungi ibunya. Aku memperhatikannya dari meja makan, tangan gemetar memutar gelas kosong. Bu, Rani sudah kontak Ayla belum? Tadi katanya mobil cuma dipakai sebentar. Ini sudah sore, Bu. Ayla butuh mobil. Bu, bisa minta Rani balas pesan? Tadinya kupikir ada sedikit harapan. Sampai akhirnya, suara mertuaku dari telepon terdengar cukup keras untuk kudengar dari jarak beberapa meter. Mas, jangan bawel. Rani lagi jalan-jalan. Anak muda itu butuh refreshing. Aku menatap Dimas dengan mata melebar. Jalan-jalan? Refreshing? Bukannya tadi dia bilang mau keluar kota karena keperluan mendesak? Dimas menurunkan ponsel perlahan, menatapku dengan wajah serba salah. Bu bilang Rani lagi, jalan-jalan, katanya ragu, seolah ia sendiri sulit mempercayai ucapannya. Di dalam dadaku, ada rasa panas yang naik pelan, bukan amarah, melainkan kekecewaan yang mulai merayap. Kecemasan berubah menjadi firasat buruk. Dimas, suaraku hampir tidak keluar. Kamu dengar sendiri kan? Dia bilang ada keperluan penting. Sekarang jadi jalan-jalan? Dimas mengusap tengkuk, menghindari tatapanku. Mungkin maksud ibu cuma, ya, dia butuh hiburan. Aku tersenyum miring, tersenyum pahit. Dan hiburan itu gratis pakai mobil kita. Dimas tidak menjawab. Matanya jatuh ke lantai. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu, dada sesak. Kenapa begini, Mas? Kenapa malah aku yang harus mengalah? Padahal jelas-jelas dia bohong. Kenapa aku yang dibilang pelit? Perhitungan? Dimas mendekat, mencoba menepuk bahuku, tapi aku menahan tubuhku agar tidak jatuh dalam dekapan yang terasa tidak jujur itu. Ayla, jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Mungkin sebentar lagi Rani pulang. Mungkin, aku mengulang, tidak percaya. Mas, sudah berapa kali begini? Rani selalu pakai alasan bohong. Selalu seenaknya. Tapi keluarga kamu tetap membelanya. Aku capek selalu dianggap salah. Dimas membuka mulut, ingin bicara, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tahu aku tidak asal menuduh. Ia tahu ini bukan pertama kalinya Rani mempermainkan kepercayaan orang lain.
Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri, meski gemuruh di dadaku justru makin kuat. Aku melirik jam dinding. Pukul 6 lewat. Langit di luar mulai gelap, warna jingga sore perlahan memudar. Dan tetap tidak ada kabar. Saat aku kembali duduk, ponselku berbunyi. Bukan pesan dari Rani. Bukan telepon balik darinya. Hanya notifikasi bank. Sekilas aku tidak peduli. Sampai aku melihat jumlah saldo rekeningku yang tiba-tiba berkurang beberapa ratus ribu. Aku mematung. Napas tertahan. Ada sesuatu yang tidak beres. Ayla, kenapa? Tanya Dimas, melihat raut wajahku berubah pucat. Aku menelan ludah, menunjukkan layar ponsel. Ini, transaksi e-tol dan bensin. Banyak sekali. Dalam waktu sejam. Suara gemetar. Mas, Rani itu sebenarnya pergi kemana? Dimas memandang layar itu lama, dan aku bisa melihat kekhawatiran di matanya akhirnya muncul. Terlambat, tapi muncul. Kami saling bertukar pandang. Untuk pertama kalinya sejak pagi, Dimas tidak lagi mencoba membela adiknya. Dan saat itu, hatiku berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Aku tidak tahu apa, tapi satu hal sudah pasti. Instingku benar, dan kecurigaan itu baru akan membawa kami ke masalah yang jauh lebih besar. Pagi itu matahari bahkan belum naik sepenuhnya ketika ponselku bergetar di meja makan. Aku baru saja menuang air panas ke dalam cangkir, berharap teh hangat bisa sedikit meredakan kecemasan semalam. Rumah masih sunyi, Dimas mandi, dan hanya detak jam dinding yang terdengar jelas. Kupandang layar ponsel. Nomor tidak dikenal. Dadaku langsung mengencang. Bu Ayla? Suara lelaki terdengar formal di seberang sana. Saya dari pihak Leasing. Mohon waktunya sebentar. Leasing? Aku tidak merasa sedang dalam masalah cicilan. Mobil itu sudah lunas. Ya, Pak. Ada apa ya? Tanyaku dengan hati-hati. Lelaki itu menarik napas sebelum bicara lagi. Seolah sedang bersiap menyampaikan berita yang tidak enak. Kami ingin mengingatkan bahwa mobil Anda sudah 2 hari digadaikan. Mohon segera ditebus agar tidak terkena denda tambahan. Cangkir teh di tanganku hampir terjatuh. Apa? Mohon ulangi, Pak. Suara keluar dari tenggorokanku seperti suara seseorang yang tidak mengenali dirinya sendiri. Mobil Anda, Bu. Unit Avanza warna silver, plat. Ia menyebutkan datanya dengan tepat. Itu sudah masuk pegadaian mitra kami. Jika Ibu berkenan, kami informasikan biaya tebus sekarang sudah berjalan. Dunia seakan memutar balik. Kursi di belakangku seperti bergerak mundur. Padahal aku yang goyah. Aku memutar kepala ke arah koridor kamar mandi. Suara air terdengar menetes. Dimas tidak tahu apa yang sedang terjadi di ruang makan. Dengan sisa tenaga, aku berkata pelan, Pak, saya tidak pernah menggadaikan mobil apapun. Petugas itu seperti sudah menduga respons ini. Ia menjawab lebih hati-hati. Mungkin ada salah paham, Bu. Tapi, transaksi dilakukan oleh seseorang yang mengaku anggota keluarga Anda. Menggunakan identitas atas nama Anda. Dan yang membawa mobil saat itu adalah adik ipar Anda. Jantungku jatuh ke perut. Darahku serasa berhenti mengalir. Adik ipar? Suaraku patah, mulutku kering. Betul. Kami mencocokkan data. Dan prosesnya sudah masuk sistem. Tapi kalau Ibu merasa tidak tahu-menahu, kami bisa kirimkan rekaman CCTV saat mobil dibawa masuk ke pegadaian. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak yang mulai pecah. Pak, tolong. Bisa kirim rekamannya sekarang? Baik, Bu. Saya kirim ke WhatsApp Ibu sesaat lagi. Aku mengucapkan terima kasih yang terdengar seperti gumaman, lalu menutup telepon. Saat sambungan terputus, seluruh dunia sekelilingku terasa berputar. Aku terduduk di kursi, tapi kursi itu seperti tidak mampu menopang seluruh bebanku. Mobilku digadaikan? Kata-kata itu bergema di kepalaku sampai menyakitkan. Tanganku gemetar saat memegang ponsel. Notifikasi masuk.
Sebuah file video. Dengan napas tersengal, aku menekan tombol play. Ada suara angin dari rekaman yang kurang jelas, lalu terlihatlah mobilku masuk ke area pegadaian. Pintu terbuka, dan dari sana turun seseorang. Aku mengenali wajah itu bahkan tanpa perlu berpikir. Rani, adik iparku. Dengan pakaian santai, rambut dikuncir, wajah tanpa rasa bersalah secuil pun. Ia bicara pada petugas pegadaian sambil tertawa. Menandatangani sesuatu. Menggeser-geser sesuatu seperti kartu identitas. Kemudian menerima amplop coklat tebal. Aku memegang dada, takut jantungku benar-benar berhenti. Pandangan kabur. Napas pendek-pendek. Rasanya seperti ada yang menusukkan pisau tepat ke tengah dadaku. Perlahan, tanpa belas kasihan. Dimas keluar dari kamar mandi, masih mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ayla, minum teh. Langkahnya terhenti saat melihatku menunduk sambil terengah-engah. Ayla, kamu kenapa? Ia berlari menghampiri, panik. Aku hanya bisa mengangkat ponsel, menunjukkan layar yang masih menampilkan wajah Rani sedang menyerahkan kunci mobilku kepada petugas pegadaian. Mas, suaraku pecah, nyaris tidak terdengar. Mobil kita digadaikan. Dimas menatap layar, dan untuk pertama kalinya, wajahnya benar-benar pucat. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia hanya memandang video itu dengan mata membesar. Di dalam hatiku, ada dua hal yang sama-sama menyakitkan. Rasa dikhianati, dan rasa bahwa ini baru permulaan. Karena yang lebih menakutkan daripada mobilku digadaikan adalah kenyataan bahwa keluarga suamiku tega melakukannya. Dan mereka melakukannya dengan mudah. Aku tidak menunggu Dimas. Tidak menunggu penjelasan, permintaan maaf, atau kepanikan dari suamiku yang masih terdiam melihat rekaman itu. Ada sesuatu dalam diriku yang pecah pagi itu. Dan pecahan itu mendorong kakiku melangkah sendiri menuju rumah mertuaku. Udara pagi terasa dingin menusuk. Namun tubuhku terasa panas oleh campuran marah, takut, dan dikhianati. Setiap langkah menuju rumah itu terasa seperti mendekati tempat yang dulu kusambut sebagai keluarga. Namun kini lebih mirip medan perang. Ketika kubuka pintu pagar dan melangkah masuk ke teras, aku bisa mendengar suara gelak tawa dari ruang makan. Mereka sedang sarapan. Santai. Tenang. Seolah tidak ada satupun hal buruk yang terjadi. Saat aku masuk ke ruang makan, mereka semua langsung menoleh. Bu Rika, duduk di ujung meja dengan daster bersih dan rambut disanggul rapi. Rani, bersandar dengan ponsel di tangan sambil mengunyah roti bakar. Ayah mertua? Tidak ada. Seperti biasa. Yang lebih menyakitkan adalah, tidak ada satupun raut bersalah. Tidak ada tanda kejut, panik, atau rasa bersalah bahwa mereka baru saja mencuri dari menantu sendiri. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba menahan gemetar. Bu, Rani, suaraku meninggi, tapi getarnya tidak bisa kusembunyikan. Mobil saya digadaikan. Kalian tahu? Untuk sesaat ruangan hening. Hanya sesaat. Bu Rika menenggak teh hangatnya pelan. Ia mendongak, menatapku dari atas ke bawah seakan aku ini pembantu yang mengganggu jam makan mereka. Ya, terus kenapa? Tanyanya datar. Paling cuma beberapa minggu. Nanti ditebus dekat-dekat hari raya. Nada suaranya seolah aku sedang marah karena kehilangan sendok. Aku merasakan ubun-ubunku berdenyut. Tidak percaya. Tidak ingin percaya. Bu, mobil itu untuk kerja. Saya punya tanggungan. Saya. Kata-kataku terputus oleh tawa pendek dari Rani. Dengan santainya ia mengambil teh, menyeruput, lalu menjawab. Liburan, Kak. Ke Lombok. Mama sudah lama stres, jadi sekalian healing. Liburan. Ke Lombok. Healing. Seolah bukan mobil orang yang digadaikan tanpa izin. Seolah aku tidak sedang menahan hidup dari gaji bulanan dan mobil itu adalah tulang punggung pekerjaanku. Aku merasakan lututku hampir kehilangan tenaga. Jadi, suaraku pecah. Uang hasil gadai mobil saya dipakai liburan. Rani tersenyum cerah, penuh kemenangan. Ya iyalah.
Masa mama sama aku nggak boleh senang? Kan keluarga sendiri. Aku menatap meja itu. Roti bakar, telur dadar, teh manis, parfum ruang makan yang wangi. Semuanya terasa terlalu normal untuk sesuatu yang begitu tidak normal. Bu Rika meletakkan cangkirnya, bersedekap. Kamu itu pelit, Ayla. Kamu nggak pernah kasih uang buat kami. Mama cuma ambil hak mama saja. Aku mengerjapkan mata. Hak? Mobil itu hasil kerja saya, Bu. Kerja kamu dari dulu juga numpang tinggal di rumah anak saya. Balasnya ketus. Kamu tuh kalau jadi istri jangan hitung-hitungan. Keluarga itu ya saling bantu. Kalau kamu nggak mau bantu, ya kami cari sendiri. Simple. Darahku mendidih. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat mereka apa adanya. Bukan keluarga. Bukan tempat bersandar. Hanya orang-orang yang merasa punya hak atas hidupku. Bu, suaraku pecah. Lebih dari sekadar marah. Tapi itu tindakan kriminal. Menggadaikan barang tanpa izin pemiliknya. Rani langsung menyela dengan suara ketus. Alah kak, jangan lebay. Gadai doang kok sampai bawa-bawa kriminal. Kan bisa ditebus lagi nanti. Dengan uang siapa? Tanyaku lirih namun menusuk. Rani mengangkat bahu. Ya entar pikirin. Yang penting mama seneng dulu. Bu Rika menambahkan. Kamu ini ribut banget. Sudah dapat suami baik, rumah nyaman, tapi masalah kecil saja dibesar-besarin. Kamu tuh istri, Ayla. Belajar ngerti keluarga suami. Masalah kecil. Masalah kecil. Mobil yang kubayar dengan keringat sendiri. Digadaikan. Untuk liburan. Aku meremas tas di tanganku, berusaha menahan diri agar tidak berteriak. Saat itu aku sadar sesuatu. Rumah ini, yang dulu kusapa dengan sopan, yang dulu kuanggap sebagai rumah kedua, bukan lagi rumah. Tempat ini kini terasa asing, dingin, dan penuh orang yang menganggapku tidak lebih dari ATM berjalan yang bisa diambil apapun sesuka hati. Dengan napas bergetar, aku berkata pelan namun tegas. Ini bukan keluarga. Ini perampokan. Keheningan langsung turun. Tapi bukan karena mereka merasa bersalah. Lebih karena mereka tidak menerima dikritik. Wajah Bu Rika memerah. Tapi aku tidak peduli. Hari itu, aku pergi meninggalkan rumah itu dengan langkah yang hampir tidak kukenali sebagai langkahku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu aku sedang memasuki babak baru yang jauh lebih gelap dari semua yang pernah kuhadapi. Sore itu rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Jam dinding berdetak, tetapi waktulah yang justru terasa berhenti. Aku duduk di sofa, kedua tanganku saling menggenggam erat karena gugup dan marah bercampur jadi satu. Setiap suara motor yang lewat membuatku menoleh, berharap itu Dimas. Ketika akhirnya pintu depan terbuka dan Dimas masuk, wajahnya lelah, namun ketenangan itu langsung runtuh saat melihat mataku yang sembab. Ayla, kenapa? Suara itu pelan, namun penuh rasa takut. Seperti ia tahu kabar yang akan keluar dari mulutku takkan menyenangkan. Aku mencoba menahan, tapi air mataku jatuh begitu saja. Mas, mobil kita digadaikan. Sama Rani. Dan Bu Rika tahu. Bahkan mereka pakai uangnya buat liburan. Untuk beberapa detik, Dimas terdiam. Wajahnya memucat, rahangnya mengeras, dan matanya perlahan menatapku dengan keterkejutan yang tidak bisa ia tutupi. Apa maksudmu? Aku menyerahkan bukti foto dari pegadaian, screenshot chat dari tetangga, dan kwitansi yang kutemukan. Dimas membacanya satu persatu, dan aku melihat dadanya naik turun cepat. Astag! Belum selesai ia bicara, ia sudah mengambil kunci motornya dengan gerakan kasar. Mas mau kemana? Ke rumah mama. Sekarang. Rumah mertua. Suasana yang membuat jantungku mengecil. Begitu tiba di rumah mertuaku, Dimas langsung menerobos tanpa mengetuk. Bu Rika dan Rani yang sedang duduk santai menonton TV tampak kaget. Tapi bukan kaget bersalah, melainkan terganggu. Dimas berteriak, suara yang jarang sekali ku dengar sepanjang pernikahan kami. Bu, Rani,
Kalian udah gila? Rani memutar mata, lalu berdiri sambil melipat tangan di dada. Apa sih, Mas? Ribut-ribut gini kok kayak orang gak punya malu. Bu Rika menyandarkan badan, menatap Dimas dengan wajah tak suka. Kamu dari tadi teriak-teriak. Ada apa? Cuma gara-gara mobil itu. Dimas mengacungkan kertas dari leasing, tangannya gemetar marah. Mobil itu digadai. Itu bukan hak kalian. Kenapa kalian berani-beraninya? Bu Rika menjawab dengan nada sangat tenang, yang justru menambah panas suasana. Terus kenapa? Tuh, nanti ditebus. Mobil itu kan sering kamu pakai buat antar kami juga. Jadi ya wajar dong kalau kami pakai untuk kebutuhan keluarga. Aku melihat Dimas seakan kehilangan kata-kata. Kebutuhan keluarga? Kebutuhan keluarga? Liburan ke Lombok itu kebutuhan keluarga? Rani mendengus. Kak Ayla kan kerja. Gajinya lumayan. Masa nggak bisa bantu? Mama itu stres, perlu refreshing. Kakak berdua hidup enak-enak saja. Aku ingin bicara, tapi suara mereka saling bertubrukan seperti badai. Bu Rika berdiri, menunjuk dada Dimas. Kamu anak macam apa? Membela istri sampai menjelek-jelekan ibumu sendiri? Kamu lupa siapa yang melahirkan? Kamu itu nggak ada apa-apanya kalau bukan karena mama. Dimas menatap ibunya dengan air mata tertahan. Bukan sedih, tapi kalah. Ia mencintai ibunya, tetapi ia juga tahu ibunya salah. Konflik itu jelas menggerogotinya. Rani kembali menimpali sambil tersenyum sinis. Mama cuma pinjam. Ya ampun, kenapa sih kalian berdua perhitungan banget? Kaya amat tapi pelit. Dimas mengepalkan tangan begitu kuat sampai urat-uratnya terlihat. Namun ia tidak bergerak. Ia hanya bergetar marah. Aku gak percaya kalian tega kayak gini. Suara Dimas pecah, dan itu baru membuatku sadar, ia juga korban. Kami keluar dari rumah itu tanpa pamit. Pintu dibanting begitu keras hingga gelas di meja TV bergetar. Di perjalanan pulang, kehilangan yang tak terucap. Angin sore menghembus masuk dari jendela mobil yang terbuka. Dimas tidak bicara, hanya menatap jalan lurus ke depan. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang besar. Bukan harta, tapi pondasi keluarga. Sesampainya di rumah, ia menutup pintu dan akhirnya bicara. Suaranya pelan, nyaris kalah. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf, Ayla. Ia memegangi kepalanya. Tapi aku nggak bisa melawan mama sepenuhnya. Kamu tahu sendiri bagaimana mama kalau sudah merasa tersinggung. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun sebelumnya. Lebih keras dari bentakan. Lebih sakit dari fitnah. Lebih menghancurkan dari mobil yang digadai. Karena hari itu aku sadar, aku akan selalu bertarung sendiri jika mertuaku menyakitiku. Dan Dimas, ia terlalu takut kehilangan ibunya, sampai rela kehilangan harga dirinya, bahkan mungkin aku. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan tangis agar tidak pecah. Entah kenapa, kalimatnya justru membuatku merasa lebih sendirian daripada sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya-tanya, rumah ini benar-benar rumah untukku? Atau hanya tempat singgah sementara sebelum aku dilupakan? Malam itu aku duduk di ruang tamu yang remang. Hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menyala, memantulkan bayanganku ke dinding. Dimas sudah tidur di kamar, atau pura-pura tidur, aku tidak tahu. Yang jelas, keheningan itu terlalu keras di telingaku. Aku menggenggam ponsel, membuka-buka ulang bukti yang ada, kwitansi gadai, pesan dari tetangga yang melihat Rani membawa mobil, dan catatan leasing yang kukumpulkan tadi sore. Aku sadar satu hal. Jika aku tidak melindungi diriku, tidak ada yang akan melindungiku. Dan kesadaran itu bukan muncul dari kemarahan saja, tapi dari rasa takut. Takut kalau besok mereka mengambil lagi. Takut kalau masalah ini tidak pernah selesai. Takut kalau aku selalu menjadi pihak yang disalahkan. Tarikan napasku panjang. Aku harus kuat. Gumamku, entah kepada diriku sendiri atau kepada dinding yang menjadi saksi bisu semuanya. Kesempki.
Aku pergi ke kantor Leasing lebih awal. Udara pagi terasa dingin menusuk kulit. Namun dingin itu tidak seberapa dibanding ketegangan di dadaku. Petugas Leasing, seorang pria berusia sekitar 40-an, menyambutku setelah kuterangkan alasanku datang. Bu Ayla, kami kasih lihat CCTV-nya ya. Soalnya kasus seperti ini memang sering terjadi, tapi biasanya dari pihak keluarga sendiri. Ia menatapku penuh iba. Aku hanya mengangguk tanpa menjelaskan apa-apa. Rekaman CCTV diputar di layar monitor kecil. Di sana terlihat jelas. Rani turun dari mobilku dengan pakaian santai, wajah tanpa bersalah. Ia menyerahkan KTP-nya, menandatangani surat gadai, dan tampak tertawa kecil sambil mengobrol dengan petugas pegadaian seolah sedang meminjam payung, bukan menggadaikan mobil orang. Melihatnya, lututku gemetar. Ada rasa ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar justru hanya napas kasar. Petugas Leasing menatapku dengan hati-hati. Ini jelas, Bu, karena mobilnya atas nama Anda, dan yang menggadaikan tidak punya hak. Secara hukum, Anda bisa menuntut. Hatiku memang sakit, tapi otakku tetap jernih. Saya boleh minta salinan surat gadai aslinya? Tentu, jawabnya cepat. Kami siapkan fotokopinya dan surat keterangan dari kami bahwa ini dilakukan tanpa sepengetahuan Anda. Aku menerima dokumen-dokumen itu dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa memiliki kekuatan. Kuat bukan berarti berani berkelahi. Kuat berarti berani mengambil keputusan yang benar, meski menyakitkan. Dalam perjalanan pulang, aku mengendarai motor pinjaman dari kantorku. Sepanjang jalan pikiranku bergulat. Bagaimana reaksi Dimas nanti? Apakah dia akan marah karena aku mengambil langkah sendiri? Atau dia akan tetap membela ibunya? Aku tidak tahu. Yang ku tahu, aku tidak bisa membiarkan orang lain, bahkan keluarga suamiku, merampas hakku dan menghancurkan hidupku. Jika aku diam hari ini, mereka akan berani lagi besok. Hari ini mobil, besok bisa uang, lusa bisa harga diri. Aku menarik napas dalam-dalam, dan di tengah lampu merah yang menyala panjang, aku berbisik pada diriku sendiri. Ayla, kamu harus berubah. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Kalimat itu menggema di kepalaku seperti janji. Sesampainya di rumah, Dimas baru bangun dan melihatku membawa berkas tebal. Alisnya langsung mengernyit. Kamu dari mana? Kok bawa banyak kertas begitu? Aku meletakkan semuanya di meja. Suara kertas saat menyentuh meja terdengar seperti penegasan bahwa aku sudah mengambil keputusan besar. Mas, aku ke Leasing. Dimas menegang. Sendirian? Iya. Kenapa nggak bilang dulu? Aku menatapnya, bukan dengan marah, tapi dengan ketegasan yang bahkan mengejutkanku sendiri. Karena aku harus bergerak sebelum semuanya makin parah. Aku menunjukkan bukti-bukti itu. Rekaman CCTV, surat gadai, pernyataan hukum. Dimas menatap semuanya dengan mata membesar. Aku nggak tahu Rani sampai begini. Suaranya lirih. Namun di balik itu ada rasa takut. Takut pada konsekuensi, takut pada kebenaran. Mas, ucapku perlahan, aku sayang Mas. Tapi aku juga harus selamat. Dan yang mereka lakukan itu sudah lewat batas. Dimas menunduk, kedua tangannya bertaut di rambutnya. Aku bingung. Ini semua, bagaimana kalau Mama? Aku memotong. Aku tidak akan menyakiti Mama. Tapi aku juga tidak akan membiarkan Mama menyakitiku lagi. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, suaraku lebih mantap daripada suaranya. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, menatap berkas-berkas yang kini tersusun rapi. Ada rasa takut, ya. Ada rasa sedih, tentu. Tapi ada sesuatu yang baru tumbuh di dadaku. Keberanian. Karena hari itu aku benar-benar sadar, bukan hanya sebagai istri, bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai diriku sendiri, aku berhak dilindungi. Dan kalau tak ada yang berdiri di sampingku, maka aku akan berdiri sendiri.
Lebih kuat daripada yang pernah kukira. Butuh waktu 2 hari untuk mengatur segalanya. Menelepon Leasing, menandatangani dokumen, menyusun biaya tebusan, menghitung ulang tabungan darurat yang selama ini kusimpan dengan hati-hati. Aku dan Dimas pergi pagi-pagi sekali. Udara dingin, dan di sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa menyesakan, seolah udara tak cukup untuk kami berdua. Tidak ada musik. Tidak ada obrolan kecil seperti biasanya. Hanya suara mesin mobil dan pikiran masing-masing yang sibuk menjerit. Setibanya di tempat Leasing, proses penebusan berjalan cepat karena aku sudah mempersiapkan segalanya. Aku menyerahkan surat-surat yang telah ditandatangani. Petugas mengangguk hormat, lalu membawa kami ke gudang tempat kendaraan yang digadaikan disimpan. Mobilku berada di urutan ketiga dari depan. Masih utuh. Tidak rusak. Tidak ada bekas benturan. Tapi melihatnya saja membuat dadaku sesak. Ada jejak pengkhianatan di sana. Bukan pada mobil itu, melainkan pada ingatan bagaimana ia dibawa tanpa seizinku. Petugas menyerahkannya kembali padaku. Ini sudah resmi kembali menjadi milik Anda, Bu Ayla. Saran saya, hati-hati kalau ada yang meminjam lagi. Kalau perlu, ganti kunci atau pasang GPS tambahan. Aku hanya mengangguk. Dimas di sampingku terdiam, menatap lantai seakan mencari keberanian di sana. Dalam perjalanan pulang, mobil terasa seperti ruang pengakuan dosa. Tiba-tiba Dimas membuka suara, lirih. Aku benar-benar minta maaf. Sayang, aku harusnya lebih tegas. Nada suaranya bukan sekadar menyesal. Itu suara seseorang yang baru menyadari sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa selama ini ia membiarkan istrinya terluka demi menjaga harmoni palsu. Aku menatap keluar jendela, melihat pepohonan berlarian mundur. Aku tahu, Mas. Ia menoleh, tampak berharap aku melanjutkan dengan kata-kata penguatan, tetapi aku tidak. Luka itu masih basah, masih panas, masih perih. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku sedang belajar membangun batas dan keberanian untuk diriku sendiri. Aku hanya menambahkan pelan. Yang aku butuhkan sekarang, bukan cuma maaf. Dimas menelan ludah. Terus, apa? Aku tidak menjawab. Bukan karena aku tak tahu, tapi karena aku ingin ia sendiri menemukannya. Keheningan kembali memenuhi ruang sempit itu. Sampai di rumah, aku memotret seluruh dokumen penebusan mobil, kwitansi, rekaman CCTV yang dikirimkan via email, dan menyimpannya ke 2 tempat berbeda, cloud dan flash disk kecil yang selalu kusimpan di laci. Setelah itu, aku mengambil buku kecil yang selama ini kupakai untuk mencatat pengeluaran rumah tangga. Hari ini aku menambahkan halaman baru, catatan perlindungan diri. Di bawahnya, aku menulis, gadai mobil tanpa izin. Pengakuan mertuaku. Rekaman CCTV. Bukti tabungan darurat terpakai. Tindakan Rani dan Burika. Tanganku gemetaran. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku sebagai menantu keluarga itu, aku menyiapkan ruang untuk membela diriku sendiri. Saat aku menutup buku itu, Dimas masuk ke kamar, berdiri ragu di pintu. Ayla. Suaranya pelan, berbeda dari biasanya. Kalau kamu marah sama aku terima. Tapi tolong jangan jauhi aku. Aku mengangkat wajah, menatapnya. Dalam sorot matanya, ada ketakutan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ketakutan kehilangan. Bukan mobil, bukan uang, tapi aku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku nggak menjauh. Mas, aku cuma lagi memperbaiki diriku, supaya nggak diinjak-injak lagi. Dimas menunduk, kedua bahunya turun seperti seseorang yang akhirnya sadar bahwa istrinya terluka bukan hanya karena orang lain, tapi juga karena ketidakberdayanya. Aku janji, aku bakal berdiri di samping kamu kali ini. Beneran? Katanya pelan. Aku ingin percaya, tapi percaya itu harus dibangun, bukan diminta. Untuk saat ini, aku hanya berkata, kita lihat nanti, Mas. Dan untuk pertama kalinya, Dimas tidak memaksakan jawaban.
Ia hanya duduk di ujung ranjang, menunduk dalam diam. Malam itu sebelum tidur, aku memandang mobilku dari jendela. Ia kembali. Aku kembali. Tapi aku tahu satu hal. Jika aku bisa mengambil kembali mobilku, aku juga bisa mengambil kembali hidupku sendiri. Dan itu baru permulaan. Minggu pagi seharusnya menjadi hari tenang. Hari ketika rumah kecil kami beraroma roti panggang dan suara televisi yang pelan. Tapi kedamaian itu hancur ketika terdengar gedoran keras di pintu. Tanpa menunggu dipersilakan masuk, Bu Rika masuk seperti badai, diikuti Rani dengan wajah cemberut. "Ayla, pinjami uang, cepat. Mama butuh buat nutup usaha yang macet." Nada suaranya bukan meminta, tapi menuntut. Dimas yang sedang menyeduh kopi menoleh kaget, tapi tidak sempat berkata apapun. Aku meletakkan piring di meja dan berdiri perlahan. Wajahku tenang, tapi di dalam dadaku, ada kekuatan yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. "Bu," ucapku pelan namun tegas, "saya sudah belajar dari kejadian kemarin. Saya tidak meminjamkan apapun lagi." Rani langsung menyela, suaranya meninggi. "Kak, kamu kejam banget sih. Mama tuh butuh. Masa nggak ada rasa kasihan sedikit pun?" Aku menatap keduanya, bukan dengan marah, tapi dengan kejernihan yang baru kupelajari beberapa minggu terakhir. Kejam. Aku mengulang pelan. Kejam itu ketika kalian mengambil mobil saya tanpa izin. Keduanya terdiam sesaat, tapi hanya sesaat. Aku melanjutkan, suaraku tidak bergetar sama sekali. Kejam itu ketika kalian pakai uang hasil gadai mobil saya untuk liburan, lalu menyalahkan saya karena tidak memberi kalian uang. Bu Rika mendengus keras, seolah semua penjelasanku hanyalah angin lewat. "Ah, itu kan cuma pinjam sebentar. Kamu ribut sekali. Kami ini keluarga kamu. Masa bantu sedikit aja nggak mau?" Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah kulakukan di hadapan mereka sebelumnya. Senyum yang penuh ketegasan. "Bu, saya sudah cukup lama diperlakukan seperti tidak punya martabat. Sekarang saya tegakkan batas saya. Kalau ibu butuh bantuan, silakan cari cara lain. Tapi saya tidak akan ikut campur lagi." Rani membentak lagi. "Kak, kamu keterlaluan. Kamu pikir kamu itu siapa?" Aku tidak mengubah ekspresi. Orang yang sudah bosan dimanfaatkan. Bu Rika memukul meja makan begitu keras sampai gelas di atasnya bergetar. "Kamu kurang ajar, Ayla." Tapi kali ini, tidak seperti dulu. Ketika aku akan menangis, menunduk, atau meminta maaf tanpa sebab, aku berdiri tegak. "Silakan marah, Bu. Tapi saya tidak bodoh lagi." Ruangan menjadi sunyi. Sunyi yang berbeda. Sunyi yang lahir dari kekagetan mereka melihatku berubah. Dan jujur saja, aku pun sedikit terkejut pada diriku sendiri. Dimas ingin bicara, tapi aku mengangkat tangan kecil, sebuah isyarat. Biar aku yang menyelesaikan ini. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Bu Rika menghembuskan napas kasar dan berjalan ke pintu sambil menggerutu. "Dasar menantu kurang ajar. Lihat saja nanti." Rani mengekor, masih melayangkan tatapan penuh benci. Pintu tertutup keras. Hening kembali datang, tapi kali ini, hening yang melegakan. Dimas mendekat, memandangku lama. Kamu luar biasa tadi," katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Aku cuma menjaga diriku sendiri. Dan itu adalah kebenaran yang paling sederhana dan paling kuat hari itu. Minggu berubah menjadi bulan, dan waktu memperlihatkan keadilan dengan caranya sendiri. Bu Rika yang selama ini sombong dan percaya diri, akhirnya harus menghadapi kenyataan pahit. Usahanya benar-benar bangkrut. Barang-barang digadaikan. Stok tak laku. Hutang menumpuk. Setiap hari rumahnya menjadi arena perang. Tetangga mulai mendengar teriakan-teriakan dari dalam. Rasa malu seperti bayangan yang mengikuti kemanapun Bu Rika pergi. Sementara Rani akhirnya jatuh ke lubang yang ia gali sendiri. Teman yang selama ini ia bangga-banggakan ternyata menipunya habis-habisan. Belasan juta hilang begitu saja karena tergiur investasi bodong. Rani mengamuk, menangis, menyalahkan dunia.
tapi tidak pernah mau bercermin pada dirinya sendiri. Dan, uniknya, tak satu pun dari mereka datang lagi ke rumah kami. Tidak ada permintaan pinjaman. Tidak ada bentakan. Tidak ada kedatangan tanpa izin. Seolah-olah dunia akhirnya memisahkan batas yang selama ini kupertahankan sendirian. Di sisi lain, aku dan Dimas mulai merajut hal-hal kecil yang dulu sering kami lewatkan. Makan malam yang tenang. Diskusi keuangan yang jujur. Dimas mulai membantu pekerjaan rumah tanpa diminta. Dan paling penting, ia tidak lagi mengambil sisi keluarganya membabi buta. Ada perubahan, meski perlahan. Suatu malam, saat kami duduk bersama di teras, Dimas memandangku dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Ayla, aku baru sadar. Selama ini kamu terlalu banyak diam. Dan aku membiarkan kamu berjuang sendirian." Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi berat. "Aku mau berubah," lanjutnya pelan. "Aku mau jadi suami yang beneran ada buat kamu." Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, aku merasakan hangat di dadaku. Perlahan, kami sedang membangun fondasi baru. Fondasi yang tidak goyah oleh bentakan, tuntutan, atau manipulasi. Karena hidup memang akan menampar balik. Bukan dengan amarahku. Bukan dengan pembalasan. Tapi dengan konsekuensi yang tumbuh dari tindakan mereka sendiri. Karmanya datang pelan. Tertata. Jelas. Tanpa perlu aku menyentuh pun. Dan aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dengan suami yang berusaha memperbaiki dirinya. Dan dengan batas yang tidak akan pernah lagi kuturunkan. Sore itu, aku baru saja selesai menyelesaikan pekerjaan rumah ketika pintu diketuk pelan. Berbeda jauh dari gedoran kasar yang biasa kulihat dari keluarga itu. Aku membuka pintu dengan sedikit curiga. Di depan sana, berdiri Bu Rika. Wajahnya pucat, mata sembab, dan tubuhnya terasa lebih kecil dari biasanya. Seolah semua kesombongan yang dulu membungkusnya telah tanggal satu persatu. "Ayla," suaranya parau, nyaris hilang. "Mama, minta maaf." Dimas yang sedang di ruang tamu menghentikan langkahnya. Rani juga ada di belakang Bu Rika. Menunduk seperti anak kecil yang sedang ketahuan berbohong. Aku mempersilakan mereka masuk, bukan karena ingin, tapi karena menghormati hubungan keluarga suamiku. Begitu duduk, Bu Rika langsung menangis. Bukan tangis merajuk atau marah seperti biasanya, tapi tangis patah yang datang dari seseorang yang baru saja dipukul oleh kenyataan. "Mama salah," katanya di sela isak. "Kamu benar, Ayla. Mama sudah kena akibatnya. Usaha Mama habis. Hutang menumpuk. Mama sudah dihina banyak orang." Ada jeda panjang. Aku hanya diam, membiarkan kata-katanya mengalir. Dulu, setiap kalimatnya adalah peluru yang menembus hatiku. Sekarang, setiap kalimat itu justru seperti pengakuan dari seseorang yang akhirnya disadarkan kehidupan. "Ayla, maafin Mama. Maafin ya, Nak." Ia meraih tanganku dengan kedua tangannya yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak aku menikah dengan Dimas, aku melihat ibu mertuaku tidak dalam posisi berkuasa, melainkan rapuh. Aku menarik napas dalam-dalam. "Bu," jawabku pelan, "saya maafkan." Air matanya menetes lagi, tapi kali ini berbeda, lebih lega. Namun aku melanjutkan. "Tapi saya tidak akan lagi diperlakukan seperti dulu. Tidak ada lagi bentakan, makian, atau paksaan. Saya punya batas, Bu. Dan saya akan menjaganya." Bu Rika mengangguk cepat, seperti seseorang yang menerima syarat penting. Rani akhirnya bersuara, lirih sekali. "Kak, aku juga minta maaf. Aku salah. Aku keterlaluan." Aku menatapnya lama. Rani dulu adalah bayangan arogansi, keras kepala, manja, dan selalu merasa benar. Tapi hari itu, ia berdiri dengan bahu merosot, tanpa riasan, tanpa keangkuhan. Aku mengangguk, tanpa senyum. "Makasih sudah minta maaf, Rani. Tapi, ingat ya, kita nggak bisa pura-pura lupa. Kita mulai dari awal, tapi dengan jarak yang sehat." Rani mengusap hidungnya. Matanya memerah.
Aku ngerti, Kak. Dimas mendekatiku, meraih tanganku di atas sofa. Dari sentuhan itu, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri suamiku. Ia bangga padaku. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, mertuaku pulang bukan dengan teriakan atau makian, melainkan dengan langkah pelan. Seperti seseorang yang akhirnya mengerti bagaimana rasanya memetik duri dari kesalahan sendiri. Sejak kejadian itu, dunia kecilku tidak lagi sama. Bu Rika berhenti datang seenaknya. Jika ingin bertemu, ia menelepon dulu. Kadang ia membawa makanan kecil sebagai permintaan maaf yang tidak lagi diucapkan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Rani tidak berani meminjam apapun dariku. Tidak mobil, tidak uang, bahkan tidak blender sekalipun. Setiap kali kami bertemu, ia bersikap lebih sopan, masih canggung, tapi jauh lebih manusiawi. Dimas pun berubah. Bukan berubah menjadi suami sempurna, tidak ada yang seperti itu. Tapi ia menjadi lebih tegas, lebih berani berdiri di sampingku, bukan di belakang ibu dan adiknya. Dan entah bagaimana, rumah kami terasa lebih hangat dari sebelumnya. Tapi yang paling berubah adalah diriku sendiri. Aku akhirnya mengerti satu hal yang selama ini tidak pernah kupahami. Diam bukan berarti pasrah. Sabar bukan berarti lemah. Dan memaafkan bukan berarti membuka pintu untuk disakiti lagi. Kadang kita harus jatuh, dihina, dituduh pelit, bahkan dirampas haknya, untuk menemukan nilai diri sendiri. Suatu pagi, aku turun ke garasi. Mobil itu terparkir rapi, mengkilap setelah kupoles akhir pekan lalu. Aku menyentuh kapnya sambil tersenyum kecil. Bukan karena aku menyayangi benda itu, tapi karena mobil itu adalah simbol. Simbol bahwa aku pernah hampir kehilangan harga diriku. Tapi aku memilih menariknya kembali. Di sana, di garasi kecil itu, aku menyadari satu hal. Aku menang bukan karena membalas. Aku menang karena memilih untuk tidak dijatuhkan dua kali oleh orang yang sama. Aku menang karena akhirnya memilih bahagia untuk diriku sendiri. Dan itulah akhir dari luka, serta awal dari hidup yang baru.